wisata air. Wah, mantap. Mantap sekali. Makanannya makanan baik, engkol. Sunda. Halo sobat semua. Untuk video kali ini judulnya adalah penebaran bibit ikan dan ekoenzim di Danau Saguling. Hari ini tanggal 11 Februari tahun 2023, saya sedang berada di Danau Saguling untuk meliput acara penebaran bibit ikan khas Jawa Barat seperti ikan nilem, ikan tawas, ikan sepat, dan ikan baung, dan juga penebaran ekoenzim, yaitu sampah organik yang difermentasi dengan gula merah dan molase. Ikuti liputannya. Sobat semua, saya akan ajak bicara dengan Ketua Ekoenzim. Dengan namanya siapa, Pak? Selamat pagi, nama saya Dodi Ya. dari komunitas Ekoenzim Bandung, Jawa Barat. Nah, saya mau tanya, Pak, tujuan hari ini diadakan kegiatan ini buat apa, Pak? Oh ya, kami diundang oleh Line Club ya dari KBP Kota Baru Parahyangan. Katanya hari ini ada penuangan bibit ikan ke Danau Saguling dan mengundang kami juga ikut menuangkan cairan ekoenzim. Jadi cairan ekoenzim itu sangat bagus ya untuk lingkungan kita dan kami mensupport kegiatan ini. Nah, salah satunya danau-danau Saguling ini sangat perlu ya di treatment. Kenapa? Karena kualitas air kita selama ini mungkin kategorinya sudah kurang sehat. Tetapi dengan adanya ekoenzim ini, ya ekoenzim itu apa? Ekoenzim itu adalah satu proses fermentasi dari limbah organik rumah tangga. Nah itu semua masyarakat memiliki limbah organik. Nah limbah organik ini bisa kita budidayakan satu manfaat yang disebut cairan ekoenzim ini. Dan cairan ini fungsinya buat apa? Dia akan menyehatkan biota air, ya, akan menyehatkan fungsi air kita sehingga makhluk hidup yang di air, ikan-ikan kita akan menjadi jauh lebih sehat. Ekoenzim ini adalah salah satu terobosan ya, salah satu terobosan agar masyarakat kita bisa memanfaatkan limbah organik rumah tangga. Tujuannya supaya limbah-limbah organik ini tidak terbuang ke TPS atau ke TPA. Yang dimana kita tahu limbah organik ini kalau sampai terbuang ke TPS atau TPA, maka dia akan menghasilkan gas rumah kaca, yang dimana akan menghasilkan gas metan yang terjadinya pemanasan global warming. Jadi tujuan ini sangat bagus sekali. Jadi adalah ini satu edukasi kepada masyarakat agar ayo sampah-sampah rumah tangga itu bisa kita olah loh. Ternyata sampah rumah tangga itu bisa manfaatnya banyak bisa gitu. Dia cairan ini setelah berhasil 3 bulan dia bisa membersihkan kualitas udara kita lebih bersih. Gitu. Dia bisa membersihkan air-air kita jadi lebih sehat. Dia bisa menyehatkan tanah-tanah kita yang rusak. Bahkan yang terakhir ini sebagai P3K. Kalau di saat kita ada terluka, ya ada tergores luka kulit luar, dia sangat bagus sebagai pengobatan. Bisa juga, Pak? Bisa. Jadi ini cairan yang sangat multifungsi. Nah itu kita harus berterima kasih dan bersyukur ya. Kenapa? Karena rumus formula ekoenzim ini ditemukan oleh Dr. Sukon dari Thailand yang telah melakukan riset 30 tahun. Dan kita sekarang hanya tinggal meracik membuat dari dapur kita. Nah itulah besar manfaatnya ya, edukasi kepada masyarakat kita. Semoga ini semakin meluas. Demikian Pak. Ya, terima kasih informasinya Pak. Semoga bisa didengar oleh seluruh masyarakat baik Bandung ataupun seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa menggunakan
Eco Enzim. Betul, memanfaatkan limbah organik rumah tangga. Terus cara bikinnya bagaimana Pak? Kalau misalnya ingin mendapatkan cairan Eco Enzim ini didapat atau dibuat proses ini sendiri? Tidak diperjualbelikan karena ini adalah gerakan pelestarian lingkungan. Ini adalah gerakan kemanusiaan. Jadi Eco Enzim itu tidak diperjualbelikan, tetapi kita memberikan edukasi, kita memberikan gratis kepada masyarakat agar masyarakat mau memulai mengenal. Jadi Eco Enzim tidak diperjualbelikan. Lalu caranya bagaimana Pak? Misalkan untuk memulai ingin buat Eco Enzim itu harus bisa, kemana gitu? Bapak Ibu bisa melihat YouTube atau Instagram Eco Enzim Bandung Jawa Barat. Oh ada gitu, ya, di sana. ada di IG. Ada di IG ada Eco Enzim Jawa Barat dan di YouTube-nya juga ada. Jadi sobat semua, kalau ingin memiliki atau ingin membuat sendiri bisa dengan masuk ke IG-nya. Ya, di komunitas Eco Enzim Bandung Jawa Barat. Terima kasih Pak atas Sama-sama. informasinya. Semoga banyak manfaatnya Pak ya untuk kelestarian lingkungan. Betul. Mantap. Nah, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dengan siapa nih Pak namanya? Saya sehari-hari dipanggil Abah Endi di sini. Pak Endi. Nah, sekarang saya mau tanya Pak, tujuan hari ini tuh untuk apa nih Pak? Oke, ya pertama ini sebetulnya yang punya hajat ini adalah Lions Club Pak ya. Lions Club dari Bandung Lestari. Jadi kami diajak berkolaborasi dalam konteks program penebaran bibit ikan dan Eco Enzim. Jadi seperti Bapak ketahui bahwa masalah lingkungan kita ini sudah sedemikian parah secara nasional maupun secara regional. Ya kami dari komunitas Hayo Hejo sebagai mitra Kota Baru Parahyangan dalam konteks kampanye Pak, kampanye Hayo Hejo. Jadi apa itu Hayo Hejo? Iya. Jadi sebetulnya Hayo Hejo ini adalah satu kegiatan berkelanjutan dari lingkungan hidup yang dimiliki oleh Kota Baru Parahyangan. Kami warga Kota Baru Parahyangan membentuk satu wadah yang namanya komunitas Hayo Hejo dalam konteks menyambut kampanye Hayo Hejo yang kami anggap luar biasa. Ya. Jadi kami salah satu kegiatannya adalah bagaimana kita yang mengurangi sampah yang menjadi satu permasalahan besar saat ini Pak. Betul. Masalah sampah ini sudah 70 juta ton per tahun loh Pak di Indonesia Pak. Ini Betul. masalah yang besar. Maka dari itu salah satu kegiatan kami adalah mengedukasi diri, Iya. mengedukasi warga untuk ayo sama-sama kita melakukan untuk mengurangi sampah, memilah sampah dan mengolah sampah. Salah satunya dalam hal mengolah sampah, yaitu sampah organik adalah membuat Eco Enzim. Inilah yang kita harapkan. Kenapa bibit ikan yang lain juga yang kita tanam jenis yang khusus di sini? Seperti yang Bapak ketahui, kita selama ini mungkin sering nanam atau nyebar ikan nila misalnya. Itu predator Pak. Oh gitu. Luar biasa Pak. Jadi kita justru melarang Menghilangkan predator ini, menghindari. bibit nila yang asal-muasalnya juga bukan dari lokal Pak. Itulah tujuan kami Pak. Ya. Lalu Pak kalau ingin mengikuti ya komunitas Hayo Hejo ini gimana caranya Pak? Ya, kami tidak menutup diri Pak ya, tidak hanya untuk di lingkungan Kota Baru Parahyangan saja. Walaupun katakan komunitas Hayo Hejo ini didirikan oleh warga Pak, oleh warga penghuni Kota Baru. Tetapi kita membuka diri untuk menerima siapa saja bergabung dengan kami. Silakan menghubungi kami, langsung ke saya sebagai ketua pun bisa, yaitu di 0813 1338 2421. Oke, sekali lagi Pak di nomor 0813 1338 2421. Nah, itu sobat semua nomor kontaknya Ya. supaya kalau ingin bergabung dengan komunitas Hayo Hayo Hejo. Hejo, silakan hubungi Bapak Ketua ini. Terima kasih Pak atas Sama-sama, informasinya Pak. Terima kasih. Salam Hayo Hejo. Selamat pagi, saya Setiadi Ongko Wijaya. Ya. Saya Presiden dari Lions Club Bandung Go Green, tetapi juga sebagai wakil atau anggota dari Komite Lingkungan Hidup untuk Distrik 307B2. Saya diundang hari ini mewakili dari bagian lingkungan hidup, yaitu untuk kegiatan salah satu anggota kita yang terdiri dari Tohaga, dari Lestari, Tunas Lestari, Kuera, untuk membantu melestarikan daerah sini dengan memberikan berbagai
hal seperti ekoenzim dan juga pembauran bibit ikan begitu. Ya, Betul. objektifnya tentunya untuk melestarikan daerah ini, memberikan makanan yang baik kepada penduduk di sekitar sini. Begitu, Pak. Ya, sedangkan kalau dari Lions Club internasional sebetulnya kita ada 5 hal. 1 tentang lingkungan hidup, 2 tentang diabetes, 3 tentang mata, 4 tentang kanker anak, dan yang kelima, saya lupa nih apa ya? Pokoknya ada 5 semua Pokoknya totalnya. ada 5 semuanya, begitu. Dan tujuannya Hunger tentang kelaparan. laparan. Ya. Nah, tujuan akhirnya apa nih Pak dari Lions Club ini Pak? Ya, tujuan akhirnya kita sebagai suatu organisasi internasional yang membantu orang yang memerlukan bantuan kita, begitu saja Pak, tanpa ada unsur politik, agama maupun ras. Oh gitu. Siapapun kita bantu. Gitu. Ya. Terus Saya cara Setiadi Ongko Wijaya, saya dari Komite Lingkungan Hidup. Iya. Yes. Terima kasih banyak Pak Ya, atas terima informasinya Pak. Semoga bermanfaat untuk yang lainnya. Ya, Terima kasih Pak. Sama-sama. Sehat semua? Sehat. Mari kita mulai acara hari ini berupa aktivitas tebar bibit ikan dan ekoenzim wilayah 1C 307D2 Lions Club International Bandung 11 Februari 2020. Selamat pagi Bapak Ibu semua, saya Lion Evi Sylvia dari LC Tohaga mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua peserta acara dan juga kepada fellow Lions semua. Pertama-tama perkenankan saya menyapa fellow Lions dan Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Panitia Lions Taufik Budiman. Mungkin bisa berdiri Bapak. Ketua Wilayah 1 Lions Club Indonesia Distrik 307B2 Lion Rosiani T. Chandra. Perwakilan Komite Environment Lions Club Indonesia Distrik 307B2 Lions Triadi. Ketua Daerah 1C Lions Club Indonesia Distrik 307B2 Lion Irma Sugandar. Presiden dan fellow Lions Club Bandung Lestari. Presiden dan fellow Lions Club Bandung Tohaga. Izin saya mention walaupun mungkin belum datang ya karena ada di rundown dan invitation. Presiden dan fellow Lions Club Bandung Kuera Lestari. Presiden dan fellow Lions Club Bandung Tunas Lestari. Kalau yang dari Kuera Lestari sudah ada. Mungkin bisa berdiri lagi. Bisa ke depan. Presiden dan fellow Lions Club Cirebon Cakra Buana. Masih dalam perjalanan. Perwakilan PT Bella Putra Indiland Bapak Rian Brasali. Bisa berdiri Bapak, berkenan. Komunitas Hayu Hejo dengan ketuanya Abah Endi Rustandi. Mungkin membersnya bisa berdiri juga. Paguyuban warga KBP serta komunitas ekoenzim Bandung yang dipimpin oleh Bapak Dodi. Oke. Sebelum kita memulai aktivitas tebar bibit dan ekoenzim hari ini, marilah kita mulai aktivitas hari ini dengan dimulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Lion Ina. Waktu dan tempat persilakan. 307B2 Daerah 1C peduli lingkungan berupa tebar bibit ikan endemik Jawa Barat yang mulai langka seperti tawes, nil, baung sebanyak lebih dari 40.000 ekor bibit
serta dan hampir 500 liter ekoenzim sebagai bagian dari dukungan Lions Club Indonesia Distrik 307 D2 Daerah 1C pada usaha pelestarian ekosistem Danau Saguling dan perekonomian warga sekitar danau, serta perwujudan dari salah satu pilar Lions Club International, yaitu environment atau lingkungan. Selamat pagi, sahabat Lion dan Bapak Ibu sekalian. Pagi. Ini saya sebetulnya kan baru ya di Lions Club, jadi saya juga grogi juga nih ngadepin senior, kemudian juga pertama-tama kami ucapkan terima kasih ya mewakili panitia kepada PDG Teguh Kinarto ya, yang memberikan grant untuk ya dana dibutuhkan untuk kegiatan ini. Juga ini ya, share bahwa kita nggak boleh ternyata melepas ikan-ikan yang bukan endemik Indonesia di perairan terbuka gitu ya. Sehingga kami panitia dapat PR tambahan karena nyari bibit yang endemik Jawa Barat itu sangat sulit gitu ya. Sehingga tadi juga Pak Yudi supaya ikannya, aduh Pak saya baru sampai ini dari mana gitu ya, susah sekali dapatnya gitu ya. Nah ini juga supaya dari Tasik baru sampai juga tadi ya. Jadi yang kita tebarkan ini jenisnya adalah tawes ya, nilem, sepat dan baung ya. Itu adalah asli endemik Jawa Barat. Kemarin sempat ngobrol juga sama nelayan di sini, Pak sekarang susah cari ikan tawes, nilem gitu ya, apalagi baung, susah sekali karena sudah habis ya. Tapi intinya saya sangat berterima kasih atas kerjasama dari rekan-rekan semua, dari KBP tentunya, dari komunitas Hayu Ejo juga, komunitas kayak, komunitas ekoenzim, dan yang pasti dari Lions Club Bandung. Kita bekerja sama 5 Lions Club Bandung di sini, yaitu Lestari, Tohaga, Kuera Lestari, Tunas Lestari, dan satu lagi dari Cirebon Cakrabuana. Semua yang terlibat dalam kegiatan pagi ini, saya ingin mengapresiasi kerja keras panitia, terutama ketua panitia Len Taufik dan semua anggota yang terlibat di klub 5 klub ini. Luar biasa, tentunya juga kita beri tepuk tangan untuk 5 klub yang terlibat. Juga support dari KBP, dari komunitas Hayu Hejo, komunitas ekoenzim ini tentunya tanpa dukungan dari rekan-rekan dari komunitas juga tidak terlaksana hari ini. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terhormat dan fellow Lions semuanya. Tidak akan saya sebutkan satu-satu lagi karena sudah berkali-kali. Saya sangat senang sekali berada di sini dan atas nama Ketua Komite Lingkungan Hidup Lion Dewi yang kebetulan ada di Surabaya, saya hanya ingin mengucapkan selamat, sukses untuk semua yang sudah dilakukan, baik dalam hal-hal makanan, minuman yang betul-betul tidak ada kertas, kotoran, plastik, dan segala macam, itu luar biasa. Dan juga yang oleh Kawesian katakan itu kita melakukan sesuatu yang berkelanjutan. Dan Lion Taufik sudah mengatur ini semuanya, sehingga kita tinggal duduk, makan pagi, dan enjoy semuanya. Dan saat dikatakan oleh Presiden, pas Presiden RI, Setiadi datang ke sini cuma naik perahu aja nanti gitu. Jadi saya cepat-cepat datang. Terus dikasih message nggak, nanti ya, tunggu ya. Tapi sampai hari ini baru sekarang dikasih tahu ya, harus ke depan. Tapi terima kasih semuanya. Ya. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang untuk layanan yang baru pertama kali. Terima kasih sudah berkunjung ke sini. Ini hari yang sangat berbahagia buat kami dan bapak-bapak, ibu-ibu semua bisa datang ke sini. Kota Guru Payangan ini mungkin sedikit cerita kita mulai bebasin di tahun 94. Kemudian kita mulai pertama kali bangun di tahun 97. Kita mulai bangun dalam kehidupan itu. Kemudian tahun 2000 kita mulai jual rumah kita yang pertama. Dari pagi saya ketemu juga dengan
pembeli pertama. Ada namanya Pak Harim, itu salah satu dari 5 orang pembeli pertama di KBP yang percaya dengan proyek KBP walaupun waktu itu belum ada apa-apa. Jadi kalau sampai hari ini usia kami udah 23 tahun sejak tahun 2000. Kami bangun perumahan, kami juga bangun kota. Jadi saat ini Kota Berpelayanan dengan support segala pihak itu makin berkembang untuk sebuah kota. Yang kami apresiasi adalah pertama, kami menjadi semakin mandiri dengan segala macam fasilitasnya. Kemudian kami juga semakin madani. Kami bangga sekali punya warga, punya komunitas yang mendukung kami. Ada komunitas Hayu Hejo, ada Lions Club, ada komunitas Equensin, komunitas kayak, dan banyak sekali yang mendukung kami. Sehingga bukan hanya fisik saja yang terbangun, tapi juga kami punya warga-warga yang sadar lingkungan, warga-warga yang beretika, beradab, dan sama-sama membangun kota ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya mengucapkan terima kasih khusus kepada sahabat kami, Kang Taufik. Ya, beliau adalah Wakil Ketua Komunitas Hayu Hejo. Saya bangga Kang Taufik ditunjuk menjadi Ketua Panitia Pelaksana hari ini. Jadi lihat aja, semuanya sudah siap. Ya, semua apa yang sudah biasa kami lakukan dalam hal bagaimana kita menyelenggarakan satu kegiatan di alam terbuka, semua Pak Taufik sudah lakukan semua. Gak ada sampah-sampah di sini, tempat sampah sudah tersedia dan sebagainya. Ya itulah Bu, ada Pak Taufik di Lions Club, insya Allah bisa membantu Pak Setiadi khususnya dalam program-program lingkungan. Itu yang pertama saya ingin sampaikan. Terima kasih Pak Taufik sudah mengundang kita juga, komunitas Hayu Hejo. Saya sampaikan juga terima kasih kepada, saya juga bingung Bu, Pak Taufik saya juga grogi. Banyak sekali presiden di Lions Club. Jadi saya bingung mengucapkan satu persatu, tapi pada intinya saya bangga sekali komunitas Hayu Hejo diundang dan bisa berkolaborasi di kegiatan bersama ini. Dan mungkin sedikit saya cerita siapa itu komunitas Hayu Hejo. Jadi kami ini adalah kumpulan dari warga Kota Baru Parahyangan. Kita sama-sama membentuk satu komunitas yang memang satu irama dengan apa yang dihimbau oleh Kota Baru Parahyangan. Kota Baru Parahyangan mempunyai gerakan Hayu Hejo, kampanye Hayu Hejo, dan disitulah kami menyambut sebagai warga. Jadi kalau bicara apa itu Hayu Hejo, jadi adalah satu gerakan lingkungan berkelanjutan milik Kota Baru Parahyangan. Dan kami warga Kota Baru Parahyangan menyambut dengan baik. Sudah 6 tahun kami melakukan ini. Kami sudah bermitra, ber-MOU dengan Kota Baru Parahyangan. Insya Allah dilanjutkan seterusnya nanti oleh rekan-rekan kita generasi berikutnya. Pada kesempatan ini juga kalau berbicara mengenai apa ya sebetulnya komunitas Hayu Hejo, yang salah satunya kegiatan kami adalah menebar ikan enzim di sini, itu sudah kami lakukan juga, menebar ikan. Walaupun katakanlah dulu kami mengawali menebar ikan, salah satunya ada ikan nila ya, Pak Taufik ya. Tapi kita juga akhirnya banyak belajar, bukan hanya dari teman-teman, tapi juga coba Ibu belajar lihat di website bahwa menebar ikan, usahakan tidak menebar ikan yang memang maaf ya, seperti ikan nila itu predator luar biasa. Jadi saat ini kita menebar ikan digagas oleh Lions Club dengan menebar ikan yang endemik. Mudah-mudahan ini akan berkelanjutan dan kami teman-teman di komunitas Hayu Hejo akan juga melanjutkan program yang sudah baik ini, Pak Taufik ya, khususnya di dalam penebaran ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua. Jadi terima kasih yang saya ucapkan kepada Bapak Taufik yang mengundang kami juga ikut terlibat pada hari ini. Juga terima kasih para petinggi-petinggi lain ya yang hadir pada hari ini, juga Direktur KBP. Jadi saya melihat hari ini penuangan ya, ada penuangan penebaran bibit ikan, juga
melengkapkan dengan cairan ekoenzim. Jadi sebesar apa sih manfaat ekoenzim itu? Sangat bermanfaat sekali, terutama untuk sungai-sungai ya. Sungai itu sudah banyak tercemar oleh biota kimia. Tapi dengan adanya ekoenzim ini, dia bisa memperbaiki kualitas air. Nah, ini ada satu testimoni dari Parang Merah Indonesia Grobogan. Mereka ada uji coba kolam ikan, ya, kolam ikan yang dikasih dengan ekoenzim. Yang terjadi itu apa? Begitu digoreng, amisnya nggak ada, rasanya manis. Dua kalimat ini, manis dan amisnya hilang. Ini begitu artinya cairan ekoenzim ini mengurai ya polutan yang ada di air, sehingga biota-biota air, ikan-ikan itu semakin sehat pertumbuhannya. Nah, ini salah satu testimoni, dan banyak sekali testimoni-testimoni yang lainnya. Ya, salah satu ekoenzim ini di 2021 itu serempak oleh Parang Merah Indonesia sudah mengeluarkan satu surat edaran penyemprotan sebagai disinfektan penanganan COVID-19, terutama waktu 2021 ya kalau nggak salah, oleh Direktur KBP juga kita melakukan penyemprotan perdana di KBP. Dengan yang bisa kita olah, memang kita olah cairan ini sedikit ya, tapi 1 liter air bisa menyehatkan 40.000 liter air. Ya kan? Jadi dia seperti bom nuklir. Jadi 1 liter air, 1 liter ekoenzim bisa menyehatkan 40.000 liter air. Bayangkan berapa banyak. Dan untuk penyemprotan penanganan COVID-19 oleh Parang Merah Indonesia, 1:1000. 1000 liter air hanya membutuhkan 1 liter ekoenzim. Dicampurkan sudah menjadi disinfektan. Dan dia bisa mengurai, bukan hanya mengurai COVID dan virus, tapi dia bisa mengurai polutan-polutan udara kita yang tercemar oleh asap kendaraan, pembakaran, belum senjata-senjata yang terjadi perang dunia. Bumi kita kan satu, di sana perang, udara juga ngalir ke bagian. COVID di sana datang juga ke sini ya. Artinya rumah kita harus kita jaga, bumi harus kita rawat. Seperti acara hari ini, ya. Ini melestarikan lingkungan. Jadi ini satu momen yang sangat bagus. Semoga momen-momen ini bukan seremonial, akan terus berkelanjutan. Artinya kalau warga Kota Baru Parahyangan 1 bulan sekali aja, semua warga 1 orang 1 liter, berapa banyak ini? Dikali 1 liter kali 50.000, berapa kubik ini bisa sehat, dan airnya bisa bagus. Jadi ini satu terobosan buat kita semua. Kita sharing berbagi pada pagi hari ini. Semoga awal yang baik ini akan menjadi satu awal yang berkelanjutan. Ada satu pepatah, kita jaga alam, alam pasti akan jaga kita. Ya, terima kasih. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. Fellow Lions sekalian, terima kasih untuk datang di sini. Sekarang kita menuju acara berikutnya. Selamat datang ke sini. Ya. Setiap peserta akan memilih 2 cara. Kalau ada yang mau ikut, sebenarnya ada 3 ini. Yang pertama, kita akan menebar yang takut naik perahu, kita nebar di pinggir danau. Ya. Lalu yang kedua, itu ada perahu, ada 2. Ini nanti 2 kali pulang pergi. Siap, kamera roll, action. 1, 2, 3. Hai Ejo, Bu Ejo, bisa. Foto bersama dulu. 1, 2, 3-nya keras, Pak. Seperti ini ya, Bapak Ibu mohon berkenan. Terima kasih. Punten fotografer kasih 1, 2, 3. Mas, saya kelihatan nggak, Pak? Ini para peserta yang siap-siap akan menebarkan bibit ikan
dan penebaran ekoenzim ke Danau Saguling. Para peserta sedang memasuki perahu untuk menyebarkan bibit ikan ke Danau Saguling ini. Semoga bibit ikannya cepat besar dan bermanfaat untuk warga sekitar Danau Saguling ini. Ini satu kapal hanya berisi 10 orang saja, yaitu untuk menjaga keseimbangan perahu. Perahu kedua pun sudah meluncur untuk melakukan hal yang sama, menebar bibit ikan dan penebaran ekoenzim ke air danau yang ada di Saguling ini. Ini kegiatan yang sangat menyenangkan, yaitu menebarkan bibit ikan. Menebar ikan bisa ya, kayak Perahu pertama sudah menjauh. Nah, ini penebaran bibit di samping sisi Danau Saguling. Mudah-mudahan bibitnya cepat besar. Penebaran bibit ikan berikutnya. Pak, awas Pak, jangan di situ Pak. Kantong plastik yang berisi bibit ikan ini akan dibuka juga dan akan disebar ke tepi danau. Ikannya sudah disebar. Ini kayak yang akan menyebarkan bibit ikan juga. Lihat sini Pak. Lihat sini yang kayak. Ini penebaran ekoenzim. Kantong plastik berikutnya juga akan dibuka dan akan dikeluarkan isinya berupa bibit ikan. Sama-sama aja. Nah, ini proses penebaran benih. Semoga ikannya cepat besar. Kantong plastik berikutnya sudah siap untuk dibuka dan dikeluarkan isinya berupa bibit ikan. Hore! Dadah! Semoga bibit ikan ini cepat besar dan berguna untuk masyarakat sekitarnya. Dan ini penebaran ekoenzim. Ekoenzim ini aromanya sangat enak, bau buah-buahan, bau anggur. Nah, ini penebaran ekoenzim. Penyebaran ekoenzim berikutnya sudah dilakukan. Nah, pilih-pilih tempat saja supaya penebarannya bisa merata. Nah, ini penebaran ekoenzim yang akan memulihkan air ke kondisi semula supaya tidak tercemar lagi, supaya airnya kembali sehat. Habisin Bu.
Penebaran bibit ikan berikutnya segera akan dikeluarkan. Nah, ini bibitnya jauh dari Tasik katanya. Mudah-mudahan ikannya tidak mabok. Nah, ini ikan sepat. Oke, akan disebar di Danau Saguling ini. Nah, sudah semuanya keluar dari kantong plastik. Semoga ikan sepat ini bisa cepat besar dan bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Amin, amin, amin. Ini merupakan wisata air yang dilakukan oleh penyebar bibit. Sangat menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali, Bu. Enggak takut, Bu, tadi di tengah? Enggak takut. Mantap, mantap, mantap. Bu, tadi di tengah gimana, Bu? Takut nggak? Aduh, enggak, saya berani. Berani? Berani dong. Senang jadinya? Senang lihat saya lagi TikTok. Lagi TikTokan? Bisa untuk menikmati lingkungan, ya. Iya. Satu, yang kedua juga ada manfaatnya. Nah, Gitu. terima kasih, Bu, ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ini ekoenzim dan kantong plastik bibit ikan yang ada di kapal dan segera akan disebar atau ditebar di tengah-tengah danau. Ini Danau Saguling. Wilayahnya di Kota Baru Parahyangan. Nah, ini kurang lebih kita jalan berapa jauh, Pak? Di sana di depan 1 kilo. Sekilo ya, kurang lebih 1 kilo. Wilayahnya beda sama yang kita pertama, rute yang pertama ini. Dadah. Bye bye. Asik. Wisata air. Stop dioper ini. Hore. Oke. Wah, terima. Ini wisata air di Danau Saguling. Saya baru pertama kali naik kapal di Danau Saguling ini. Cukup menghibur. Dan ini pengalaman pertama bagi saya. Langsung kita Nah, sebar. Sebar. Ya. Salting banyak. Nah, ini cara menyebarkan ekoenzim buat kelestarian air Waduk Saguling. Sedikit lama-lama jadi bukit. Wah, itu yang banyak tuh. Ini aromanya bau buah-buahan, bau asam. Nah, ini penyebaran ekoenzim langsung di tengah danau, di atas kapal. Lagi apa hari ini? Sekarang saya mau mencoba menebarkan ekoenzim ke air danau Waduk ini. Dan ada susah juga dibuka tutupnya. Nah, siap. Ekoenzim siap disebarkan. Wah, mantap. Mantap sekali. Wisata air yang sangat menyenangkan, menggembirakan. Mantap sekali. Ikan udah habis semua? Ini wisata air yang sangat mengasihkan. Jarang dijumpai di kota-kota besar. Nah, itu beritahunya tanya. Baung. Nah, bau. Ini bibit ikan baung. Ikan nilam itu kayak gitu. Ini bentuk wujud ikan nilam. Ikan nilam. Kok kecil ya ini ikan nilamnya.
Ya, ini dari Kota Baru Parahyangan kami berikan kepada Lions Club buku ragam pohon yang berisi kurang lebih jenisnya ada 139 jenis pohon yang sudah ditanam di kawasan Kota Baru Parahyangan sejak awal dari kita tanam 2002 sampai 3 tahun belakang. Luar biasa. Total yang sudah ditanam sih ada 60.000. Ya, luar biasa. Terima kasih saya ucapkan kepada KBP. Semoga di waktu yang akan datang kerjasama kita bisa berlanjut ya Bu ya. Kita mensupport dalam lingkungan hidup. Ya, terima kasih saya terima dari KBP ada juga untuk KD Irma. Kami Saya buka sedikit ya bukunya ya Bu ya. Sampai sebelah sini. Ini bukunya. Jadi wah ya. Ini pohon-pohon yang ditanam di semua tatar yang ada di Kota Baru sampai tatar terakhir itu ya. Kemudian kita sampaikan juga di sini ada setiap tatar itu ada taman bertema dan punya tema pendidikan sendiri-sendiri. Jadi berbagai macam pohon sesuai dengan temanya ya Bu ya. Untuk konsep tamannya, jadi temanya seperti ini Naga Ninggrum. Jadi kita kalau di Kota Baru Parahyangan ini karena ada mengusung 3 pilar sejarah, budaya, dan pendidikan. Tatar itu kita kasih nama raja atau ratu, putri atau pangeran di kerajaan Jawa Barat. Jadi ini Tatar Naga Ninggrum, ada sejarahnya di situ Bu. Kemudian tema tamannya juga kita cari yang berunsur pendidikan, di sini unsur pendidikannya sejarah gitu. Kemudian pohon-pohon yang ditanam. Kemudian ada deskripsi pohon. Di sini misalnya pohon bunga sakura kita cantumkan nama lokal, nama botani, kemudian manfaat pohon itu terhadap lingkungan dan kesehatan apa ada tercantum di sini. Luar biasa ya. Abang fotografer semua sudah hadir, jadi mohon 1, 2, 3-nya. Dulu ya, ekoenzim dulu, ekoenzim, 3, ya. 1, 2, 3. Lion El. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Selamat makan. Ini suasana maksi makan siang dengan nasi timbel. Itu ikan apa Bu? Ikan nila. Ada karedok. Ada beteuy. Ada beteuy. Ada beteuy. Ikannya jalan. Dan ada jeng-jeng, ada jengki. Jengki. Anti kanker. Anti kanker ya, anti kantong kering. Karena murah. Walaupun kadang mahal. Jadi kalau makan ini penting kantongnya selalu basah. Anti kanker, anti kantong kering. Nah ini biasanya yang makan sayur-sayuran adalah herbivora embe. Barak nyasar ya mah. Barak nyasar. Makanannya makanan embe, bengkol. Makannya tambah Budaya Sunda. Dengan telah diperlihatkannya bagaimana bibit ikan ditebar dan ekoenzim pun ditebar di Waduk Saguling ini, maka video ini dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.